Perkenalkan, nama saya Didi Kompusunggu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S25044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya ketik. Yang pertama, dalam folder latihan berisi dua, yaitu pertama basic. Dalam basic berisi basic operator, yang dimana di sini kita misalkan X dan Y sebagai objek, dan juga kita misalkan X. Kita memasukkan objek X ke dalam list, yang dimana itu terdiri 10 kali, dan Y juga sama, yang dimana pada line ke-7 terdapat big-list. Big-list adalah gabungan dari X-list dan juga Y-list digabungkan dengan tanda plus. Selanjutnya yaitu basic string formatting. Basic string formatting adalah fungsi yang dapat menunjukkan formasi dari banyak string, yang dimana di sini string are awesome, dan juga di sini kita dapat melihat panjang dari S, yang dimana S adalah string are awesome. Selanjutnya itu di sini kita dapat menunjukkan occurrence dari letter A. Selanjutnya itu classes and object. Di sini kita dapat menentukan pembagian kelas dari sebuah objek. Seperti di sini kita membuat kelasnya adalah vehicle, dan kita dapat mengisinya seperti di bawah ini. Class 1 itu vehicle, dan kita dapat mengisi nama, warna, dan lain-lain. Dan kita dapat mengisinya sebaik yang kita mau, yang mana kita dapat menunjukkannya dalam print. Selanjutnya itu condition. Condition adalah fungsi yang dapat menunjukkan jika suatu, seperti pada fungsi, jika number lebih besar dari 15, maka dia akan memberikan output 1. Dan jika first array, yaitu terdiri dari list berisi 1, 2, dan 3, maka dia akan menunjukkan print 2. Begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu dictionaries. Dictionaries adalah perulangan. Dictionaries adalah kita dapat melihat apakah apa yang kita cari berada dalam data yang telah kita input. Seperti contohnya, jika nomor tersebut berada dalam nomor phone book, maka dia akan memprint bahwa Jack listen in the phone book. Selanjutnya itu function. Function adalah function adalah fungsi untuk menunjukkan suatu fungsi itu ada dalam list yang telah kita buat. Selanjutnya itu input output. Input output berfungsi untuk meminta input dari pengguna, dan dia akan mengeluarkan output seperti yang telah kita lihat di sini, yang dimana input yang diminta itu nama, umur, dan country. Maka outputnya akan mengeluarkan hello, my name is, nama kita, I am years old, yaitu umur kita, dan I am from, country kita, dengan format name, age, dan country. Selanjutnya itu list. List adalah list dapat berisi beberapa objek, dan bahkan bisa berisi kosong atau nol. Seperti ini. Dan kita dapat menambahkan sebuah objek ke dalam list dengan perintah append. Seperti contohnya string append hello dan string append word, maka dia akan, jika kita jalankan, maka print string itu akan memunculkan hello world. Selanjutnya itu loops. Loops itu adalah fungsi perulangan, yang dimana jika ada data angka seperti berikut, dan jika kita telah mengetikkan 237, maka dia akan berhenti. Tetapi jika kita belum menemukan 237, dia akan mengulang terus. Selanjutnya itu modules and package. Modules and package adalah
adalah fungsi untuk menemukan apakah di dalam array kita ini ada yang kita cari tersebut. Selanjutnya itu string formatting. String formatting dapat kita atur dengan perintah sebagai berikut, dan juga dengan tanda persen. Selanjutnya itu variable and types. Variable and types di sini menjelaskan apa saja variabel dan tipe yang ada dalam Python yang sederhana. Seperti di sini ada string berisi kata, float adalah angka yang memiliki koma, dan integer adalah angka. Sini kita dapat munculkannya dengan fungsi sebagai berikut. Selanjutnya, pada file latihan juga berisi advance. Yang pertama itu closure. Closure digunakan untuk mengembalikan angka jika telah memenuhi n yang kita mau. Selanjutnya itu kode introspection. Di sini fungsi dari kode tersebut adalah untuk mengintrospeksi atau mengecek kembali apakah apa yang kita input sesuai dengan yang keluar. Selanjutnya itu decorators. Decorators ada fungsi yang berguna untuk mengecek apakah tipe yang kita masukkan dan tipe yang seharusnya itu sesuai. Seperti jika yang lain maka dia akan munculkan backtype, dan jika tipenya benar maka akan muncul correct type. Selanjutnya itu system handling, yang dimana di sini fungsi tersebut berguna untuk mengecek apakah jika last name-nya sesuai dengan yang didata maka dia akan munculkan alias action atau job, dan jika last name-nya itu tidak benar maka dia akan memunculkan last name yang telah ada. Yaitu generators. Generators berfungsi untuk jika A, B sama dengan B maka A tambah B. Kita akan mengimport types-nya. Jika type-nya Fibonacci 0 maka type generator type, dan print the fit function generator. Ini berfungsi untuk mengecek apakah tipe yang kita ketik masuk dalam generator. Selanjutnya itu lambda function. Lambda function adalah jika L dengan berisi list, maka untuk I dalam L kita dapat misalkan lambda itu lambda X adalah X modulo 2 sama dengan 1, maka dia akan memprint lambda yang mana lambda telah kita deklarasikan, dan dia akan memunculkan lambda dari I. Selanjutnya list comprehension. List comprehension adalah fungsi yang berguna untuk memunculkan list baru yang kita tambahkan. Jika integer X untuk X dalam fungsi maka X harus lebih besar dari 0, maka dia akan memprint list baru. Jadi itu map filter and reduce. Map filter and reduce berfungsi untuk memfilter suatu data dan juga mengurangi suatu data. Selanjutnya itu multiple function argument. Multiple function arguments adalah fungsi yang dapat menunjukkan argumen yang kita misalkan di atas. Selanjutnya itu passing CSV file. Passing CSV file adalah fungsi yang kita gunakan untuk membuka file CSV. Selanjutnya itu partial function. Partial function adalah
fungsi yang kita gunakan untuk menunjukkan partial dari fungsi 58, 567 dan akan memunculkan partial dari 8. Jika fungsi jika didefinisikan fungsi u, v dan x, maka dia akan mengembalikan u dikali 4, v dikali 3, w dikali 2, dan juga x. Dengan x dikali 1 sama aja dengan x. Selanjutnya itu regular expression. Regular expression adalah fungsi yang dapat kita gunakan untuk mengecek. Dalam fungsi di sini dapat mengecek email kita apakah benar ataupun salah. Jika benar, maka jika emailnya telah ada di atas di sini, dan jika tidak benar, maka emailnya salah, dia akan munculkan pesan. Selanjutnya ke serialization. Serialization adalah fungsi yang berguna untuk mengimport JSON, yang dimana selaris adalah JSON dan selaris JSON adalah joy, yang dimana dia akan mengembalikan JSON dan selaris. Sini selarisnya adalah Alfred 300, Jen Solo 200, dan salary yang baru adalah tambahkan employee selaris ini yaitu 800, dan akan memunculkan trend seperti berikut. Decoded salaries. Decoded salaries adalah JSON nodes. JSON-nya memproses salaris yang telah kita definisikan di atas. Selanjutnya itu sets. Sets adalah berguna untuk memunculkan list yang telah kita definisikan, yang mana di sini A berisi list seperti berikut dan B seperti berikut, dan jika A kita set dengan 1, maka itu sama saja dengan A ini A besar dapat kita simpulkan sebagai list, begitu juga dengan B. Selanjutnya itu pada kode to do list. Pertama itu entities, yang mana sini kita memiliki kelas todo, dan jika kita masukkannya bentuknya 0, maka dia akan terkena counter. Di sini definisinya kita masukkan sendiri, yang detailnya kita dapat ketik, dan juga jika sudah selesai maka akan salah. Jika self ID, maka dia akan memunculkan ID-nya, dan self title akan menunjukkan judul yang telah kita ketik. Sini ada kelas method, yang dimana definisikan menggenerate ID kelas, yang dimana kelas counternya itu tambah atau yang 1, maka dia akan mengembalikan kelas. Sekarang yaitu get local created, yang mana dia akan mengembalikan ke kelas counter. Sekarang itu definisi str self, status selesai jika self-nya telah is finished, dan jika belum yang lainnya, maka dia akan belum selesai, dan mengembalikan fungsi self ID, self title, dan status. Selanjutnya itu repositories, yaitu judul repository. Setelah kita mengimport list dan entities, import to do, maka kita akan lanjut ke to do repository. Kelas to do repository itu definisinya itu init self dan self data berisi list, yang di dalam list adalah titik sama dengan kosong. Jika definisinya get all to do self, maka dia akan menuju list to do, tipe-nya di arrowkan, maka dia akan mengembalikan self data. Selanjutnya itu definisi add to do. Jika kita menambahkan to do baru,
maka dia akan menambahkan to do yang akan kita tambahkan. Selanjutnya itu remove to do. Remove to do berfungsi untuk memindahkan to do self id integer, dia akan memberikan output boolean. Targetnya itu nextnya to do for insert data if to do id sama dengan id kanan. Jika target to do adalah none, maka dia akan mengembalikan salah. Jika self data remove benar yaitu target to do, maka dia akan mengembalikan benar. Jadi yaitu service atau to do service. To do service jika entity to do import to do, maka jika repositories to do repository tadi, maka dia akan mengikuti to do repository yang telah ketik di atas. Kelas to do service pertama itu dev init, self to do repository, to do repository. Jika self telah to do repository, maka dia akan mengembalikan to do repository. Jika show to do sama dengan self to do repository, maka dia akan mengambil semua to do dan menunjukkan daftar to do yang dapat kita lakukan. Jika tidak ada to do, maka dia akan memunculkan data to do belum tersedia dan akan kembali. Untuk counter, jika mulai dari 1, maka dia akan memprint to do. Dan untuk add to do, jika detailnya str, maka new to do adalah to do dengan judul yang kita masukkan. Dan dia akan menambahkan to do yang baru yang kita tambahkan. Untuk remove to do, fungsi remove to do, yaitu jika sukses, maka dia akan menaikkan diri sendiri, yaitu to do repository, dan remove to do id. Jika gagal, maka dia akan menunjukkan pesan gagal menghapus to do dengan id. Selanjutnya utils atau input utils adalah jika input yang kita masukkan, maka dia akan memunculkan fungsi info dan lainnya yaitu pesan kosong. Selanjutnya itu views. Views adalah fungsi yang terdiri dari fungsi yang telah kita ketik di atas, yaitu import input util, maka dia akan jika kita menjalankannya, maka dia akan menunjukkan seperti berikut. 1 tambah, kita akan diberikan pilihan. Jika kita memilih salah satu yang telah di atas, jika kita pilih, maka dia akan stop. Dan jika kita memilih 1, dia akan menjalankan fungsi add to do. Jika kita memilih 2, dia akan menjalankan fungsi update to do. Jika kita memilih 3, maka dia akan menjalankan fungsi search to do. Jika kita memilih 4, maka dia akan menjalankan sort atau mengurutkan to do. Dan selanjutnya jika kita memilih 5, dia akan menjalankan fungsi remove atau pindahkan to do. Dan jika X, maka fungsi programnya akan berhenti. Jika selain itu, maka akan muncul pesan pilihan tidak dimengerti. Jika stop, maka dia akan berhenti. Yang dimana definisi dari add to do adalah dia akan memprint pesan menambahkan to do, yang dimana input yang diminta di sini adalah judul, dan dia akan menambahkan judul kepada fungsi kita. Jadi itu remove to do. Dia akan memunculkan pesan menghapus to do, dan juga jika ID yang dimasukkan benar, maka dia akan menjalankannya, dan jika salah, maka akan berhenti. Jika ID yang dimasukkan bukan angka, dia akan munculkan pesan ID harus berubah angka. Selanjutnya itu update to do, search to do, dan dev to do.
di mana update to do adalah fungsi yang berguna untuk mengubah to do dengan yang baru dengan ID yang kita coba to do ID sama dengan integer string ID, maka dia akan memunculkan judul baru dengan status 1 selesai belum. Status tidak 0 atau 1 maka status tidak valid dan dia akan kembali. Jika selesai maka true, dan jika status 1 akan salah. Setelah itu search to do. Search to do adalah mencari to do. Keywordnya yaitu input util, harus input kata kunci X jika batal. Jika keyboard lower maka X. Jika satu sukses maka dia akan menjalankan search to do dari keyword. Selanjutnya yaitu sort to do. Sort to do adalah fungsi yang berguna untuk mengurutkan to do. Dan kita memilih di sini, saya memilih 3 pilihan. Yang pertama itu berdasarkan ID, yang kedua itu berdasarkan judul, dan ketiga berdasarkan status. Jika kita memilih yang pertama, maka dia akan menjalankan to do dan dia akan mensortir to do-nya melalui ID. Dan untuk yang kedua, di sini else if, yaitu jika kita memilih 2 maka dia akan mensort to do menurut judulnya. Dan yang ketiga yaitu jika kita memilih 3 maka dia akan else if dan akan mensort to do-nya dengan memperhatikan status. Dan jika ada yang lain maka tidak ada, akan muncul pesan pilihan tidak valid.